Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Semoga sehat semua. Oke, baik. Kembali lagi di Barikade episode kasabraha ya teh. Poho episode kelima. Oke, kita lambaikan tangan episode kelima. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat tidak asing tentunya, yakni apalagi anak TP ya, SPSS ya gitu. Apa sih singkatannya? Seberapa penting sih sejarah gitu ya? Gitu. Oh, bukannya seberapa penting sejarah sih, bukannya gitu ya? Apa ya sarua keneh adalah. Oh. Dari gemah sih sejarah gitu kan. Lain sejarah gitu. sih gitu kan. Siap. Mangga lanjutkan. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi nih, mungkin latar belakangnya perlu dijelasin dulu ya. Perlu itu jelas. Kenapa kita perlu membahas betul. tema ini tuh kenapa? Why-nya itu pertama karena besok itu kita udah ganti tahun Hijriah nih teman-teman. Betul Kang Faisal ya? Besoknya udah tahun 1443 Hijriah gitu kan. Betul banget Kang Ari. Oh, besok tahun baru Islam? Iya dong. Astagfirullah, orang apa sih ya? Sarua. Dan selain itu juga 9 hari lagi itu adalah hari kemerdekaan bangsa kita, negara kita yang ke-76 gitu. Jadi sejarah tuh sebenarnya penting gitu karena akan berhubungan kembali dengan jati diri kita. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Oke, kita full screen kan dulu. Oke, siap. Nah, tanpa babi bu lagi nih, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama nih, yang bisa kemudian kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Oke, yang pertama itu teman-teman ya, rekanan Barikade sekalian pasti nggak asing dengan quotes jangan pernah melupakan sejarah. Nah, hal tersebut merupakan quotes yang nggak pernah asing ya di kuping kita semua. Dan pengen bertanya mungkin pertama ini saya ingin bertanya kepada Akang GGMU nih atau Kang Hanif. Kang Hanif, menurut Kang Hanif ini sebenarnya apa sih korelasi sejarah dan perkembangan masa depan suatu bangsa? Jadi apa hubungannya yang masa lalu dengan perkembangan masa depan gitu? Oke. Tes terdengar, suara saya dapat didengar? Masuk. Kira aku mic alus mah. Ya, terima kasih. Terdengar teh piceun mic Aduh, jadi pohonannya naon tadi tarik ulangi. Ini memang ya Kang Hanif, semakin tua tuh emang ingatan tuh semakin ini ya ada gitu. Ya jadi apa menurut Tat Hanif apa korelasi sejarah dan perkembangan masa depan suatu bangsa? Ya, tes aman ya, mic aman. Aman. Ya, terima kasih. Baru kali inilah suara rakyat didengar gitu ya. Jadi korelasi ya. Betul. Dari saya sih koreksi jika salah ya, dari Arik sebagai ahli sejarah gitu Arik. Ini salah moderator sebenarnya itu ya udah terlanjur. Jadi korelasi sejarah itu kan sesuatu yang telah berlalu gitu. Yang telah berlalu itu ada nilai yang bisa diambil, ada pembelajaran yang bisa diambil. Nah, apa korelasinya dengan masa depan? Yaitu bisa ada percepatan dari apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu yang bisa kita terapkan di masa kini gitu. Jadi agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama, agar dapat mendapatkan kebaikan yang sama, nah kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa dapat 5W1H-nya lah gitu dari sejarah tuh. Dari apa yang terjadi, siapa yang pelaku sejarahnya, di mana kejadian sejarahnya, bagaimana kejadian sejarahnya. Nah, kuncinya tuh di itu, ada percepatan kebaikan atau percepatan kualitas yang diambil lah dari sejarah sih. Intinya gitu, Rik. Pembelajaran sih. Berarti yang saya tangkap itu
adanya mungkin evaluasi ya gitu dari kisah sejarah yang sudah kita ketahui untuk memperbaiki masa depan gitu ya. Benar-benar. Oke, mungkin contohnya itu pasca Perang Dunia II ya, Jepang itu mengalami kemunduran yang sangat besar gitu kan ya. Dan kemudian setelah dievaluasi apa kurangnya kita, akhirnya mereka melakukan pembangunan besar-besaran dan fokusnya itu lebih ke pendidikannya gitu. Ya akhirnya kita bisa lihat sekarang kan perkembangan dari masa ke masa Jepang menjadi salah satu negeri terdepan ya kalau berbicara ekonomi gitu. Oke, keren banget jawabannya Tatani. Jadi ada muhasabah ya barangkali ya dari nilai yang udah lalu kemudian untuk diimplementasikan di masa depan. Oke, kalau dari Kang Faisal sendiri nih gimana nih? Kang Deddy Korbo barangkali. Aduh. Ya, Kang Kim Jongkok ya, kayak itu nama suara toke. Maaf teman-teman. Ini di rumah saya ada toke ternyata dan dekat sekali. Gak apa-apa, lumayan buat teaser. Ya, malu. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh GGMU. Sejarah itu sebagai ajang. Yang pertama bahwa sejarah itu merupakan ajang untuk kita bermuhasabah. Kemudian yang kedua, dengan sejarah kita bisa mempelajari kesalahan orang lain. Dengan sejarah kita bisa mempelajari kesuksesan orang lain. Nah, kalau sejarah tentang hal yang umum, misalkan sejarah tentang kependidikan, tadi tentang Perang Dunia Kedua, kemudian sejarah Muharram mungkin ya yang tahun baru Islam yang akan berlangsung besok, itu merupakan suatu literasi gitu. Suatu literasi tambahan untuk kita sebagai seseorang yang butuh ngobrol gitu ya, sebagai bahan ngobrol gitu, sebagai bahan obrolan dengan orang lain. Sehingga jalinan komunikasi kita dengan orang lain bisa asik lah gitu, bisa asik kalau misalkan bahas-bahas tentang sejarah. Kayak gitu sih paling. Oke, makasih nih jawabannya nih Kang Faisal ya. Kurang lebihnya adalah menjadi bahan pelajaran juga. Ya, mengingat juga ya apa yang hari Selasa itu dalam waktu dekat ini ya Kang Andilan ya. Kita akan merayakan dan juga menyemarakan tahun baru Hijriyah gitu. Yang ke 1443. Berarti sabaraha tahun deui kiamat teh. Astagfirullah. Astagfirullah. Pertanyaan tersesat ya. Pertanyaannya seharusnya pertanyaannya bukan kapan kiamat terjadi, tapi Anda sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Pergantian tahun mesti ada pergantian semangat juga ya gitu. Betul banget Kak. Keren. Betul banget. Dan juga kalau berbicara sejarah juga menarik sekali ya dari penanggalan Hijriah ini kan diambil penanggalannya dari hijrah Nabi itu sendiri ya. Padahal kalendernya itu ditetapkannya jauh setelah Nabi hijrah gitu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Oke, itu mungkin buat pertanyaan pertama ya barangkali nih udah dijawab sama Kang GGMU dan Kang Deddy Korbo juga nih udah dijawab. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan berikutnya nih barangkali mungkin buat pertanyaan kedua bisa diawali oleh Kang Mahdi ya di sini Mahatma Gandhi ya. Tapi bisa anu ngaranan ieu Iya. Pertanyaan keduanya begini ya, Kang. Dari Kang Mahdi sendiri, apa kejadian bersejarah? Mungkin ini nanti semua orang dapat kebagian ya, karena ini berdasarkan pengalaman juga. Dari pengalaman Kang Mahdi sendiri, apa kejadian bersejarah yang Kang Mahdi ketahui, yang kemudian menurut Kang Mahdi itu sangat menggugah kehidupan Kang Mahdi, gitu, dan juga menjadi sumber inspirasi gitu. Waduh, ini pertanyaannya tadi semua pertanyaan ini semuanya kebagian kan ya? Ya, semuanya kebagian. Ya, mending Kang Dilan dulu aja nih Kang Dilan. Oh, udah moderator hayangna Kang Mahdi heula atuh.
Siap lah. Nah, Toke Tapi kemana Toke? Toke hilang Toke menghilang, Toke sudah beristirahat. Oh iya. Ya tadi pertanyaannya apa tuh yang Momen bersejarah saya mungkin ya. yang bersejarah ya. Tapi Yang ini menginspirasi. kalau misal yang menginspirasi ya. Oke. Tapi saya akan menjawab bukan kepada nanti mungkin Kang Sejarah FC gitu, Andilan, Cipuyugi Langka gitu. Deddy Korbo mungkin akan lebih menginspirasi mungkinnya sejarah-sejarah yang mereka ketahui gitu. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah yang menginspirasi yang saya alami sendiri aja sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang lainnya lebih ke kisah-kisah mungkin ya, kisah-kisah zaman dahulu yang menggugah, tapi saya akan mencoba akan sedikit berbeda, yaitu mengalami sejarah mengenai diri pribadi sendiri sih. Tapi tadi sepakat dulu ya kepada Kang Sejarah FC dan juga Deddy Korbo ini bahwa sejarah ini tuh benar-benar memang membawa ibroh gitu ya, hikmah bagi kita semua gitu. Sejarah itu ya sebagai sebagai perbaikan lah hidup kita tuh, supaya nanti jangan kayak gitu. Kalau yang buruknya, yang baiknya harus kita diikuti kayak gitu. Intinya sih itu. Makanya penting banget nih kita berbicara mengenai tentang sejarah gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, sejarah yang paling menginspirasi bagi saya dan juga paling nggak akan saya lupakan, meskipun saya secara tidak sadar mungkin ya mengalami ini. Saya mengalami ini, tapi secara tidak sadar saya tuh mengalami ini gitu. Apa itu? Sejarah tentang perjuangan diri pribadi saya itu pada saat kecil sih. Pada saat bayi, lalu umur 1 tahun sampai umur kurang lebih 5 tahunan lah. Itu sejarah benar-benar banyak inspirasi dan motivasinya banget bagi saya gitu. Kalau misalkan melihatlah kepada kondisi kita semua kalau misalkan pada umur segitu gitu. Yang mana terutama sih yang paling ingat tuh pada umur ya 1 tahun, mungkin mau umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah. Itu tuh masa-masa kita tuh nggak bisa berjalan tapi sampai bisa berjalan gitu. Yang nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong gitu. Dan hal itu tuh nggak ada sedikit pun ilmu yang diberikan gitu oleh orang tua kita gitu. Misalkan dari Allah sendiri nggak ada, tapi itu kita sendiri yang melakukannya gitu. Tapi itu bisa, dan itu butuh proses dan juga perjuangan yang terus menerus gitu. Bahwa kita tuh misalkan contohnya dalam hal berjalan gitu, kita tuh sejak kecil terus menerus nih berjalan tuh dilatih, jatuh bangkit lagi sama orang tua juga, orang tua kita kayak gitu, jatuh bangun lagi terus menerus akhirnya kita bisa gitu. Dan juga dalam hal berbicara gitu, asalnya kita berbicara a i u e o nggak jelas ngomong apaan, tapi sekarang sampai segede gini jadinya pasti banget berbicara gitu. Dan hal itu tuh bagi saya menginspirasi banget. Oh ternyata dulu sejarah orang itu perjuangan untuk bisa berbicara tuh geningan susah ya gitu. Perjuangan saya supaya bisa berjalan tuh ternyata susah banget. Dan itu banyak pelajaran-pelajaran atau ibroh-ibroh yang harus kita lakukan sekarang gitu, pada zaman sekarang mungkin proses perjuangannya sih. Kayak gitu sih, itu paling pengalaman pribadi mungkin itu. Jadi yang sangat menginspirasi sejarah dari pribadi sendiri gitu sih. Oke, siap. Turnuhun iya mah Kang Mahdi ya. Pemaparannya Siroh Al-Mahdiyah ya. Siroh dari Kang Mahdi. Mahatma Gandhi. Nah, gitulah. Nanti teman-teman nih yang ahli sejarah yang tentang kayak gitu mah enggak sok. Nah, iya, oke. Kurang lebihnya tadi itu
masuknya ke self ini juga ya, self appreciate juga ya, Iya apresiasi gitu, diri gitu. sudah berjuang, bisa berjalan sekarang, bisa berbicara, maka harus diingat-ingat kembali tuh perjuangan dari umur 1 sampai 4 tahun gitu. Oke, nah selanjutnya dari Kang Cipuyu Gilang, Kak, mangga nih. Kejadian bersejarah apa yang menggugah kehidupan Kang Cipuyu dan juga menjadi sumber inspirasi nih barangkali Kang Cipuyu. Mangga Kang Cipuyu. Halo Ya, Mas siap, Gilang. siap. Suara saya terdengar tidak? Sangat Gambarnya? tidak terdengar. Gambarnya nggak ada. Cipuyu. Ada itu, tapi sedang membalik ke belakang. Ayo nanti Saking malunya, SPSS gitu. Gilang lain Saking malunya. PPKM. Gilang ganti dulu, Gilang backgroundnya malu ah. Enggak, ini udah ganti kan? Yang SPSS belum? Itu Belum. PPKM jadinya. Sok Oh, jawab. yaudah, saya jawab dulu lah. Untuk sejarah ya, sebenarnya untuk sejarah yang bisa kita ambil tuh sebenarnya banyak, Kang Arik, Kang King Jongkok. Suara saya lancar nggak? Lancar. Oke. Mungkin saya ambil satu, ada peristiwa pada, kan tadi kan 1 sampai 5 tahun ya kalau Kang Mahdi. Kalau saya sih pada saat zaman SMP gitu. Pada zaman SMP. Waktu itu kan kalau patah-patah bilang ya. Enggak Nanti kok, biar ini. masih lurus nggak patah masih. Ya, kayak pas belok-belok kayak orang Nah, dulu. Oke. Ada Waktu tuh SMP menyebalkannya bisa Pak kayak Kenapa itu? Sal? Ente, sok lanjut deh. Oh, oke. Takut ada yang protes. Jadi pas SMP kayak gitu. Waktu itu masih ngerasanya kan waktu masih zaman jahiliyah banget ya. Jadi iman tuh belum ngerasa tebel kayak gitu. Nah, waktu itu masuk ke dalam lingkungan yang gelap lah kayak gitu. Kayak gitu, lingkungan gelap dalam arti di sini saya pernah berhubungan lah kayak gitu dengan Hubungan lawan apa? jenis kayak gitu. Ini berhubungan dengan apa lawan ini? jenis. Belum beres sih. Belum beres. Ini masuk Ya, trailer Kita bagus. direkord lang, astagfirullah. Masuk trailer ya. Masuk trailer ya ini. Jadi berhubungan dengan lawan jenis gitu. Kayak gitu. Oke. Tahu lah ya. Tapi saya nggak mau lah, takut diserang kalau secara istilahnya. Banyak kayak gitu ya. Nah, di situ ketika udah di masa sekarang, ketika ada perasaan yang muncul, itu mulai waktu SMP kan udah nggak bisa ditahan ya. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah dengan kejadian itu nggak mau terulang kembali dan diambil hikmahnya, kira-kira ada batasan-batasan apa biar nggak sampai ke situ. Nah, kayak gitu, biar nggak kelewatan. Mungkin itu sih, karena kan sejarah kan apa yang bisa kita ambil pada saat itu, yang bisa kita jadikan pelajaran, dan mungkin kalau buruk itu tidak akan dilakukan, kayak gitu. Itu mungkin yang sejarah yang bisa saya rasakan manfaat dari saja sejarah, kayak gitu. Siap. Kayak gitu, itu dari kehidupan saya sih, kayak gitu. Ya, Kang Arik, kayak gitu sih. Dan alhamdulillah sekarang masih istiqomah, tidak seperti itu lagi berhubungan, kayak gitu. Itu lebih jauh lagi. Bisa kayak gitu tuh gimana Kang Gilang? Dia boleh dikasih tahu tips and tricksnya barangkali Kang Gilang. Oh, kalau saya sih itu sih kan biasanya kan kalau kita berhubungan kan biasanya dari hal sepele ya teman-teman. Kalau misalnya kita berhubungan lawan jenis kayak misalnya chattingan segala macam, terus juga melihat secara terus-menerus. Nah mungkin itu setiap kita melihat ataupun setiap kita ngechat mungkin lebih mengingat Allah juga dengan astagfirullah mungkin, ataupun dengan istilahnya tidak terlalu masuk ke jalur itu secara terus-menerus lah kayak gitu. Jadi biar nggak masuk kayak gitu. Itu sih kalau dari saya sih. Siap. Itu Oke, barangkali Ya lah itu nanti. Kang Dedi tuh mangga disimak dengan baik ya, barangkali Kang Dedi sedang merasakan ya gitu ya. Saya bukan nge-counter ya, maaf nih kalau ini. Sebetulnya ini bisa jadi
satu topik bahasan kita sih tentang berhubungan tadi ya, tentang berhubungan. Udah jangan lebih jauh, Bang Deddy. Nanti itu edisi ini ya, edisi Valentine ya barangkali ya gitu. Nanti moderatornya si Faisal. Iya, Faisal sangat berpengalaman ya Sal ya. Ya kan kita harus tahu juga sudut pandang dari setiap orang mungkin ya. Betul. Setiap orang punya masa kelamnya ya barangkali Kang Gilang ya gitu kan. Ya, Oke, siap. Oke, selanjutnya nih kalau dari Kang Faisal sendiri deh gimana nih Kang Faisal? Kejadian bersejarah yang menginspirasi hidup Kang Faisal. Mungkin bisa sejarah orang lain ya. Tadi kan dari contoh dari Urang dan Gilang itu sejarah pengalaman pribadi gitu. Misalkan dari Urang kan kebaikannya gitu. Dari Gilang itu masa kelamnya gitu. Itu pribadi gitu kan. Ya. Pribadi. Nah, mungkin dari Kang Faisal lebih ke sejarah orang lain ya mungkin ya. Ya, bisa nih Kang Faisal, tapi orang lainnya jangan sejarah Kang Gilang juga ya. Gitu. Iya. Sarwawe bohong gitu kan. Mungkin sejarah Kang Mahdi boleh ya. Ya, mangga lah. Ya, yang masih aku ingat sih sampai sekarang tentang sejarah kehidupan aku pribadi sih sebetulnya. Tapi ini teh bisa jadi pemantik semangat biar kita nggak ngelakuin lagi hal itu. Jadi dulu sejak SD saya teh seorang pecandu perokok berat aja. Ya perokok berat lah dikatakan perokok gitu. Emang dari SD. Sehari berapa kilo itu rokoknya? Berat pisan ya. Setahun barunya. 5 ton. Kita paru-paru geus kelewat hideungna teh. Ini kan perokok berat kan biasanya kalau di olimpiade kan angkat besi gitu yang berat. Ini gimana caranya? Angkatnya gimana? Ya lanjut. Kang Mahdi lucu asli Kang. Haha. Ya katakanlah di SDT perokok berat dan itu teh tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Jadi punya perasaan, punya keinginan, punya penasaran ya, rasa kepenasaranan kita untuk mencoba merokok itu sejak SD. Awal nama ngalinting bako gini kan. Apa ya. Rokok bako. Eta teh kan aya di rumah abah gitu nya, rumah abah. Nyoba-nyoba nih ngerokok. Ngeunah gitu. Jika gaya gitu. Jika gaya. Oke, akhirnya kita beli nih sendiri-sendiri anak-anak teh. 1.500 teh sabeungkeut gitu. Sabeungkeut 1.500. Eta teh 2-3 hari teh habis gitu. 2-3 hari teh habis. Terus beranjak diajak lagi sama senior. Iya aya rokok anyar ieu, rasana teh haneut gitu, rasana haneut. Pokoknya dengan hasetan keenakan, ngefly dan lain sebagainya gitu kan sama senior. Akhirnya beli deh rokok anu merekna teh Gimil ya gitu. Gmail. Kita mah email atuh tad atuh. Oh. MILD. Oh, oke. Jangan hargana teh 3.000-an harita. Kayak kabeli gitu ya. Ting di mana gitu ditanya. Orang tua pasti kan. Ini kabeli wae. Kabeli. Oke, lila sampai kelas 5 SD, baru ketahuan tang ngarokok ke orang tua teh. Baru ke orang kanyahoan ngarokok teh keur orang lain mah Jumatan ya. Orang lain Jumatan. Ari urang teh ka tangkal gede di hadapan tangkal gede ngarokok. Geus kitu aya abah-abah datang ya. Aya abah-abah nyamperkeun. Kanyahoan ka ku abah-abah. Nah, ku abah-abah tadi laporkeun ke bapak ane. Nah, dari situ balik Jumatan teh bapak teh bari mawa ieu naon ngaranna teh? Bari mawa ranting gitu nya, mawa ranting. Ranting sagede jempol gel. Akhirnya dibabukannya di dinya teh nepi ka kencingna calana anjir urang. Kencingna calana. Obat tuh ya dan eta teh nepi ka didinya kapok sih. Poin nama kapok gitu terhadap perbuatan sendiri. Tapi harus dengan kekerasan ternyata orang tua kekerasan. Dan pelajaran yang bisa diambil dari situ sih akhirnya kita sadar gitu. Orang tua ternyata sayang banget sama kita. Orang tua gak mau anaknya sama kayak dia gitu.
terkait keburukan dia ngerokok. Ya terlepas dari buruk atau enggaknya rokok kan itu sifatnya subjektif gitu ya. Bagi orang lain mungkin buruk dan bagi satu orang lain ya emang nggak masalah gitu. Tapi si orang tua saya teh itu nggak mau anaknya sama kayak dia gitu. Makanya dari sejak SD itu saya berhenti ngerokok, dan mungkin kalau misalnya nggak ketahuan kecanduan sampai sekarang ngerokok gitu. Dan hikmahnya sih gitu, lamun misalnya kecanduan kayak kan harus terpenuhinya kebutuhan teh, harus terpenuhi kudu ngerokok tiap hari dan lain sebagainya. Akhirnya karena masih pelajar, duit di mana gitu lamun misalnya kecanduan kan gitu. Terus akhirnya menimbulkan, lamun misalnya kecanduan kan menimbulkan kriminalitas yang lain gitu untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Itu sih Kang Kim Jongkok. Oh iya, Pengalaman pribadi. menginspiratif ya. Jadinya masuknya mungkin ke muhasabah kali ya. Dan juga bersyukur akhirnya ada satu pilihan di dalam kehidupan yang lalu yang kemudian bisa dibilang benar gitu. Ya, dan bisa Disyukuri dikatakan terus. itu pilihan terbesar sih, salah satu pilihan besar juga gitu dalam hidup. Gitu ya. Terkebayangnya ayana misalnya Kang Faisal teh prokobrat gitu kan, manggil di FTP teh keur kieu gitu kan. Weh, Faisal gitu kan. Jauh. Gitu. Nah, eta dari Kang Faisal mungkin sarua jika Kang Gilang asupna mungkin ke masa lalu yang lumayan kelam gitu kan ya. Bedanya yang satu dengan yang berbatang, yang satu dengan yang tidak berbatang gitu kan ya. Oke. Berhubungan. Lanjut. Sekarang Tad Hanif nih barangkali nih. Dari Tad Hanif gimana nih? Ada nggak sih kisah sejarah atau mungkin pengalaman yang menginspirasi hidup Kang Hanif? Aduh, berat. Terakhir pasti berat tuh terakhir sih soalnya abis. Terakhir wae. Baik, Kang Kim Jongkok, sejarah harus pribadi ini tadi atau bebas Enggak nih teh? ya, Enggak. bebas Oh ya. enggak. Oh, Itu yang ada di Siroh aja, Mangga. oh. Paling tentang ujian beren ya, paling jadi kayak ujian dakwah di zaman ini gitunya, misal kita gitu. Ujian ujian akhir zaman lah gitu, maksiat di mana-mana, keilmuan pada minim dan lain-lain lah gitunya. Nah, berkaca ke sirohnya teh kalau saya mah gitu ya, berkacanya teh ke kisah para nabi yang ujiannya teh lebih berat gitu. Contoh Nabi Yusuf dibuang saudaranya, Nabi Ayub penyakit kulit waktu itu ya, terus Nabi Ibrahim Ismail tuh perintah menyembelih anaknya gitu. Ada juga nabi-nabi yang lain yang pengikutnya dikit. Ada juga Nabi Musa yang harus dakwah ke Firaun gitu. Firaun tukang bunuh budak lalaki. Gitu. Nah jadi paling untuk sekarang tuh nyoba ke situ analoginya. Jadi para nabi itu ujiannya lebih edan lah gitu, lebih keras. Nah kita yang di zaman ini harus meneladani perjuangan para nabi dan rasul itu dalam berdakwah teh gitu dengan masalah yang ada di zaman ini. Karena para nabi lebih berat ujiannya daripada kita gitu. Yes, sip. Oke, mantap. Untuk menutup barangkali ya, saya juga sebenarnya punya kisah yang mungkin bisa jadi inspiratif juga dan juga menggugah hidup ya. Ini tentang nggak jauh tentang kita juga ya, karena ini adalah organisasi yang berlandaskan ukhuwah, maka kisah ini juga berlandaskan ukhuwah juga gitu. Teman-teman pasti tahu perang Hunain ya. Perang Hunain itu di zaman Nabi. Jadi kalau zaman Nabi itu ada perang Badar, Uhud, terus yang Parit, terus banyak deui lah ada. Nah, Hunain itu termasuk perang yang terakhir-akhir lah gitu. Dan gonimahnya teh, harta rampasannya teh, bayangin wes satu lembah ya teh isinya hewan semua gitu, onta, domba gitu kan ya. Nah, kerennya itu perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah. Jadi setelah Mekah ditaklukkan itu terjadi perang lagi gitu sama satu Arab lah ya teh perang Hunain teh.
Nah kan setelah Fathul Mekah mah banyaknya itu muslim-muslim nu aranyar kan, Abu Sufyan gitu ya, muslim-muslim iyalah maba lah gitu kan ya, karek bisa masuk Islam gitu. Nah terus habis perang pas lagi pembagian ghanimah teh, muslim-muslim yang baru masuk Islam teh dapat ghanimah teh banyak banget gitu kan. Ada yang Abu Sufyan teh dapat mungkin onta 100, bayangkan dia beli mobil 100 gitu kan. Karek asup Islam. Ya mungkin tujuannya mungkin untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Islam ya barangkali gitu kan. Nah, sampai-sampai satu lembah ghanimah teh geus beak eta teh habis semua itu teh. Terus masih ada satu kaum yang belum dapat ghanimah itu, padahal mereka itu yang berjuang gitu kan. Kaum Ansor gitu kan, kaum Ansor yang ngasih tempat tinggal ini ya, Nabi Muhammad gitu kan. Sampai-sampai ada yang nyeletuk gini gitu kan, ya Allah ampunilah Rasulullah karena telah melupakan kita gitu kan. Kebayang gitu kan, ayeuna keselna sedemikian rupa sama Rasul, akhirnya satu kaum Ansor dipanggil weh ku Rasulullah, khusus eta teh kaum Ansor, nggak ada kaum Muhajirin, nggak ada yang maba-maba Muslim belum masuk tuh gitu kan. Dipanggil satu kaum Ansor, dikumpulin terus ditanyain gitu kan. Kenapa ini pertanyaannya yang kemudian pertanyaan Rasul ini yang kemudian menggugah gitu kan. Kenapa ketika kalian melihat mereka membawa ghanimah yang banyak itu, kalian merasa cemburu, kalian merasa sedih, tapi ketika kalian pulang, kalian masih mendapati aku bersama kalian. Gitu. Jujur ya, kata Rasul, kalau seluruh dunia, semua penduduk bumi ini belok kanan dari suatu perjalanan, dan kaum Ansor tetap lurus, maka aku akan tetap mengikuti kaum Ansor gitu. Dan itu menunjukkan betapa cintanya Nabi terhadap kaum Ansor. Dan itu yang kemudian membuat kaum Ansor menangis semuanya gitu kan, haru gitu kan. Mereka bukan merasa dilupakan, tapi mereka menganggap bahwasanya kehadiran Rasul sendiri adalah suatu harta, suatu pengalaman, suatu kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Jauh lebih berharga mungkin ya Kang Arek ya. Iya, itu. Keberadaan Nabi Muhammad bersama mereka jauh lebih berharga dibandingkan harta-harta yang diberikan kepada orang-orang Mekah itu ya. Betul banget gitu. Dan akhirnya ya di situ seluruh kaum Ansor tuh menangis gitu kan. Terharu atas perkataan Nabi tadi gitu. Dan siapa tahu ternyata beberapa tahun setelah itu Nabi wafat gitu kan. Karena itu kan Fathul Mekah itu akhir dari cerita dakwah Nabi gitu. Dan itu mungkin salah satu kisah yang bagi saya itu menarik gitu dan juga menggugah. Apalagi kalau kita berbicara ukhuwah kita di barikade ini gitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan mungkin buat Kang Karisma nih. Kang Karisma, pertanyaan berikutnya nih. Kang Andilan mungkin kayaknya masih bisa bergerak. Kang Andilan gimana, bisa menjawab pertanyaan tidak posisinya? Kalau nggak apa-apa, melambaikan tangan aja kalau nggak bisa gitu ya. Enggak deh kayaknya. Iya, jadi mungkin kalau Kang Karisma nih, pertanyaan berikutnya. Menurut Kang Gilang sendiri nih, sudah berapa care sih kita Muslim terhadap sejarah yang kita miliki? Oke. Dengar guys. Ini siapa lagi ya? Bukannya tadi mah Cupu Piang kok ini? Oh, ganti akun Kang. Ganti akun Kang. Akun laptopnya buat nonton Liverpool. Waduh. Si Gunung menang, weh. Siap. Oke. Seberapa care? Nah, sebetulnya ini ada sebagian yang memang sangat memperhatikan, sudah care dengan sejarah. Ada memang sebagian yang belum gitu. Tapi kalau saya bisa menilai dengan adanya kita di zaman yang istilahnya zaman hampir mendekati kiamat ya, gitu ya, dalam arti banyak kemaksiatan merajalela gitu. Nah, di sini justru banyak yang mengabaikan sejarah gitu, kayak gitu. Jadi sejarah itu belum untuk memotivasi para kaum muslimin, kayak gitu, sebagian besar. Tapi memang untuk sebagian kecilnya sudah banyak gitu, kayak gitu.
Contohnya apa? Misalnya sebagian besar itu ya misalnya kita perjuangan pemuda-pemuda yang apa istilahnya mau perubahan gitu, mau perubahan bagi kehidupan. Nah di sini justru kita belum istilahnya belum maksimal gitu dalam mengaplikasikan metode-metode pemuda-pemuda terdahulu yang sukses gitu. Misalnya yang sudah menghafal banyak Al-Quran gitu. Tapi kan kalau kita lihat zaman sekarang sedikit gitu ya orang yang bisa melampauinya walaupun ada kayak gitu. Nah di sini mungkin kita belum mengaplikasikan kira-kira apa metode-metode yang telah dilakukan gitu kepada dari penghafal Quran zaman-zaman Rasulullah gitu. Nah itu kayak gitu sih kalau dari saya pribadi ya karena kita di zaman yang sekarang mendekati kiamat lah kayak gitu ya. Nah justru kaum muslimin apa banyak yang sebagian besar yang mengabaikan kayak gitu. Ya bisa dilihat lah sekarang banyak ya kaum muslimin yang belum bisa mengaplikasikan nilai Islam ke seluruh kehidupannya kayak gitu. Nah itu berarti dari apa dari pengalaman masa lalunya Islam itu belum diambil kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi belum care karena ya itu sih. Contohnya Jadi, itu yang tadi hafalan itu kan. ya, jadi kesimpulannya mungkin masih belum care dengan bentuknya itu, belum memaksimalkan implementasi yang udah lalu-lalu gitu ya di masa yang sekarang. Oke, baik. Iya. Saya kunci jawabannya ya. Sudah kayak cerdas cermat aja gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya nih Kang Kuntilanak nih barangkali nih Kang Dedi. Kalau dari Kang Dedi Ngeri juga kuntilanak. apakah kita udah care gitu kan dengan apa sejarah kita gitu? Ya, tinggal pelaksanaannya saja sih sebetulnya. Kan pelajarannya udah banyak gitu. Pelajarannya udah banyak. Udah apa namanya buku-buku referensi juga terkait sejarah-sejarah dan sebagainya banyak. Kesalahan-kesalahan orang lain banyak, kesuksesan orang lain juga banyak. Tinggal kita yang do something-nya aja, bukan sesuatu. Mau bikin perubahan atau enggak gitu. Terutama pada diri kita sendiri. Iya benar-benar. Jadi lebih ke work-nya itu ya, aksi nyatanya itu. Kalau udah punya mantan ya move on gitu ya, jangan berlarut-larut. Gitu kan. Begitu kan maksudnya kan gitu. Bener banget. Ngeri. Iya baik, keren banget jawaban Faisal ya, tinggal action-nya aja gitu. Oke, kalau dari Kang Hanif sendiri gimana? Care apa tadi teh? Udah care atau belum? Iya, Gitu? jadi terhadap sejarah yang kita miliki sebagai seorang Muslim, apakah udah care gitu dengan sejarah yang kita miliki itu? Kalau dilihat dari di Indonesia sebenarnya, kalau bilang care mungkin sama kayak Gilang lah, belum semua itu. Mungkin sedikit malah yang care mah gitu. Karena di zaman ini kan yang maju kan kayak teknologi, terus yang viral-viral juga kayaknya jauh lah dari sejarah mah sebenarnya. Korea sekarang yang viral gitu, atau kisah-kisah sinetron, anime. Contohnya saya juga penonton anime gitu. Padahal semenarik-menariknya One Piece juga sebenarnya perang Hondak juga menarik tuh. Ada parit, ada apa itu, perang Badar kan di comeback itu kan asik sebenarnya gitunya. Nah, cuman kalau dibilang udah care atau belum, orang rasa belum sih care. Karena itu tergerus dari apa yang ada sekarang gitu, yang lagi naik daunnya. Nah, harapannya ya tadi kayak Faisal itu, setelah care-nya lahir, pengamalannya tumbuh perfect nah gitu. Jadi care atau enggak, sedikit lah yang care mungkin. Menarik. Berarti tadi yang disampaikan Tat Hanim itu juga menambahkan bahwasannya ada dampak lain gitu yang kemudian mempengaruhi care, enggak care itu. Salah satunya tadi mungkin budaya dan juga teknologi gitu kan ya. Terus sebenarnya ya menarik jawabannya gitu. Tinggal mungkin implementasinya bagaimana kita kemudian memanfaatkan ya budaya dan teknologi itu untuk kembali lagi ke sejarah gitu ya. Kalau dari Kang Mahdi sendiri gimana? Iya. Sepakat sih sebenarnya. Bukan sepakat sih, tapi
bahkan sepakat sekali gitu. Oh, kirain nggak sepakat kan tadi. Sepakat sekali gitu. Jadi kalau ditanya seberapa care warga negara Indonesia atau kepada sejarah-sejarah Islam kan, atau kisah-kisah heroik tentang Islam gitu. Ya yang pengetahuan saya aja sih ya sepertinya gitu. Kita tuh ya tergilas dengan sejarah-sejarah ya yang non muslim gitu. Atau enggak sejarah-sejarah yang bahkan sejarah-sejarah muslim itu ya jadinya malah kan dihilangkan ataupun jadinya diputar balikan fakta gitu, atau enggak jadinya dijelek-jelekin dan sebagainya. Ada apa tuh namanya, bukan black campaign, apa sih, antek lah orang-orang oknum ya, mungkin ya oknum tertentu yang mau merubah sejarah-sejarah muslim itu gitu dan menjelek-jelekan itu sih penyebabnya, mungkin ya penyebabnya itu gitu. Jadi masyarakat Indonesia tidak mengenal sejarah perjuangan Islam gitu. Makanya sedikit demi sedikit jadinya khususnya orang tua, misalnya orang tua itu tidak mengenalkan tokoh-tokoh heroik Islam kepada anak-anaknya, maka lebih kenal tokoh heroik yang sekarang gitu ya, Avenger, Spider-Man dan lain sebagainya gitu. Itu ya mungkin propaganda oknum-oknum tertentu lah. Jadinya kepedulian itu atau kepekaan itu ya sedikit demi sedikit hilang. Nah, itulah peran kita PPKM kemarin sih, peran pemuda dan kontribusi muslim. Kita tuh harusnya itu lagi kembali gitu. Pemuda-pemuda sekarang tuh harus benar-benar dibangkitkan kembali nih kepedulian sejarah-sejarah heroik tentang perjuangan-perjuangan Islam. Kayak gitu sih. Oke, baik. Iya. Kurang lebihnya saya juga menyepakati apa yang teman-teman sampaikan. Seperti mungkin sama halnya ketika kita mendengar tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan ya. Tapi di balik Hari Pahlawan sendiri kan itu ada sumbangsih dari santri-santri, dari para ulama, kiai, tentunya juga dari mungkin teman-teman juga nggak asing ya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu kan, yang juga menjadi pelopor juga dari pergerakan santri melawan di pertempuran Surabaya gitu. Ya, jadi ketika berbicara tentang sejarah, maka kita berbicara seberapa care-kah kita terhadap sejarah yang kita miliki gitu kan. Toh banyak sekali mungkin kisah-kisah heroik yang sebenarnya tertutup aja gitu kan, dan bahkan bisa jadi lama-kelamaan hilang gitu, tidak terawat gitu. Nah, kemudian yang ingin ditanyakan selanjutnya itu ketika udah berbicara banyak tentang sejarah, nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian memahami sejarah itu penting? Mungkin dijawab oleh Kang Dedi dulu deh, maka Kang Dedi. Nah, Kang Dedi Korbo. Ya. Itu boleh diajak itu ya, temennya kasihan tuh nggak diajak ngobrol itu yang di belakang itu sekalian diajak gitu diskusi gitu ya. Neng diajak. Kade nu asli, kade biji kayaknya ya itu ilmu sejarahnya lebih mumpuni gitu dibandingkan Dedi Korbo sendiri kayaknya. Kan ada gitu beneran. Kalau misalkan menurut aku pribadi ya sangat penting sih sejarah dari semua yang udah Akang keren tadi sampaikan tentang pentingnya sejarah itu sebetulnya udah muncul di sini. Karena saat sejarah itu ada, balik lagi tadi ke pertanyaan yang pertama, Pak, tentang muhasabah diri, tentang pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari baik itu keburukan orang lain maupun keberhasilan orang lain seperti itu. Jadi menurut aku sangat penting dipelajari sih. Gitu. Baik sebagai bentuk muhasabah ya, tapi yang bikin
yang menjadi kesulitan kita adalah pada diri kita. Kadang susah. Horea maca gitu kan. Horea maca. Eh, tinggal nih kayak misalnya COVID masuk ke buku sejarah anak-anak, oh pasti iya lah liur. Kemudian ya. Konspirasi COVID. Oh iya. Kayak ayah tuh daftar ya PPKM, PSBB, nonton loba kebijakan COVID. Ulah eta mah beda deui lah, lain bahasan eta ya. Oke, berarti kesimpulan dari Kang Faisal sendiri adalah pentingnya sejarah itu ketika kita ingin muhasabah untuk mengevaluasi diri gitu kan. Oke, baik. Kalau dari Kang Harisma gimana? Apakah memahami sejarah itu penting bagi seorang muslim atau bagi seorang warga negara? Gimana Kang Gilang? Nah, gimana Kang Arik? Maaf. Keur main ML ya kanyahoan ieu mah sok. Enggak. Gua. Enggak. Bukan Jadi dipakai fungsi sejarah bagi apa warga negara? Iya, pokoknya bagi seorang warga negara atau sebagai seorang muslim, apakah memahami sejarah itu merupakan hal yang penting? Oh, penting, jelas. Memahami sejarah itu hal yang penting karena balik lagi di manfaat dari sejarah itu sendiri ya. Sebenarnya kan dari manfaat sejarah itu ada baik dan buruknya yang bisa kita ambil kan. Nah, baiknya itu gimana caranya supaya hal-hal yang baik itu bisa berjalan di masa yang akan datang, bahkan bisa kita kembangkan kayak gitu. Nah, kalau hal buruknya justru apa sih yang bisa kita perbaiki gitu, apa yang bisa kita perbaiki supaya hal tersebut itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang kayak gitu. Makanya untuk perkembangan justru menurut saya itu dipengaruhi oleh pemahaman sejarah bagi warga negara pun kaum muslimin, karena selak-beluk karena kita bisa merasakan kan sebenarnya ketika kita mempelajari sejarah tuh kita juga merasakan masa lalu, kita bisa tahu poin-poin pentingnya kayak gitu. Entah itu adalah hal yang baik dan buruk, entah itu adalah sebuah solusi jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan nanti kita rencanakan di masa yang akan datang. Mungkin itu sih pentingnya kita kenapa warga negara harus memahami sejarah kayak gitu. Sayangnya memang dalam tadi yang kata Faisal juga pelaksanaannya memang sulit karena kayak baca sejarah aja kita kadang-kadang males gitu. Kayak gitu. Mungkin bisa divariasikan kayak misalnya lewat apa kayak film kayak apa kayak gitu. Jadi biar lebih enak kayak gitu untuk kita bisa mempelajari sejarah kayak gitu. Itu sih. Walaupun memang ada banyak sih film-film kan, tapi lebih film yang udah ya lebih inilah sesuai dengan genre yang sekarang lah kayak gitu. Itu sih pentingnya sejarah menurut saya pribadi. Sangat penting sekali. Nice. Oke. Berarti saya simpulkan mungkin jawaban dari teman-teman sekalian adalah mempelajari sejarah itu penting ya, memahami sejarah itu penting. Walaupun walau alam ternyata sejarah itu apakah benar atau tidak gitu kan ya. Karena tadi yang saya tangkap dari jawaban Kang Mahdi ya sebelumnya itu bahkan mungkin ada oknum-oknum yang kemudian mengubah sejarah gitu kan ya. Atau ya sejarah-sejarahnya dipilih-pilih gitu, ini yang dimunculkan, ini yang disembunyikan gitu. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih, mungkin ini khusus buat yang senior-senior nih barangkali nih, yang lebih bersejarah ya hidupnya itu ya. Ya, kepada Kang GGMU ya, sejarah FC nih, ya kan? Namanya juga ada sejarah FC nih. Lalu bagaimana nih pendapat Kang Hanif sendiri terhadap oknum-oknum yang kemudian bisa mengotak-ngatik sejarah ya dalam tanda kutip sehingga sejarah versi dia yang kemudian mesti diyakini oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang dalam halayak yang lebih banyak gitu. Wah, oke. Mengubah sejarah berarti ya? Ya, benar. Mengubah sejarah pasti dosa jariah lahnya, dosa besar eta pasti keturunan-turunan ke bawahnya tuh jadi mendapatkan informasi yang salah dari sejarah. Khususnya tadi sih yang disebut Arik benar, jadi ada yang disembunyikan, ada yang dimunculkan gitu. Kalau menurut saya pribadi mah di Indonesia misalnya, misal tentang
peran Islam terhadap kemerdekaan misal tadi tuh. Yang 10 November misal tadi. Kan itu sebenarnya di dalamnya tuh ada Andia para santri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, resolusi jihad kalau nggak salahnya lupa lah nih, resolusi jihad gitu. Namun, Nah, sedangkan waktu itu orang di sekolah nggak tahu itu, tahunya cuma 10 November, Hari Pahlawan, Surabaya, yang Islam itu nggak ada. Nah, misal lalu ada waktu itu pernah ngebahas tentang pahlawan HOS Cokroaminoto tuh. Kan disebutnya HOS kalau di buku paket dulu tuh. Padahal kan sebenarnya kepanjangannya tuh Haji Omar Said gitu, yang ada Islam-Islamnya. Ya itu disingkat dari HOS. Terus lokasi kemerdekaan Indonesia juga gitu kalau nggak salah. Pembacaan deklarasi itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 45 kalau nggak salah. Nah, kan yang disebut jalannya doang tuh. Nah, padahal rumah yang dipakainya tuh rumah seorang orang Islam ulama kalau nggak salah ya. Nah, cuman di buku paket itu nggak disebutin yang gitu. Nah, tahu tentang peran Islam yang besar itu yaitu pas kuliah pas di. Nah, ini tuh jadi secara tidak langsung uh, membuat karakter orang yang menerima sejarah itu ya jadi kurang identitas ya gitu. Apalagi sebagai muslim gitu. Jadi gak tahu peran muslim buat Indonesia itu apa gitu karena secara pendidikannya kurang. Nah, jadi bisa dibilang parah sih, merubah sejarah parah, bahkan menutupi sejarah, memilah-milah sejarah itu juga parah karena hubungannya sama identitas. Contoh nih, contoh analogi lah gitu ya. MU nih, MU, Manchester United. Nah kan tim bersejarah, trofi banyak, segala kompetisi lah dapat. Nah, ketika ada masa-masa penurunan, pas Sir Alex Ferguson keluar kan trofi minim, pemain bintang keluar pensiun gitu-gitulah. Nah, karena punya identitas, jadi fans juga sadar, pemain sadar bahwa ini tuh MU gitu. Identitasnya tuh di ranah juara, sehingga sekarang berkembang karena semua sadar identitas, jadi meningkat lagi. Nah, Islam juga harus seperti itu. Jikalau semua Muslim sadar akan identitasnya gitu dari sejarah gitu, nah maka sadar identitas ini bisa jadi senjata buat kebangkitan Muslim sebenarnya gitu. Karena kan Muslim dulu menaklukkan Konstantinopel, perang dulu yang jadi sedikit banget memenangi perang, wilayahnya jadi banyak, apalagi di masa kekhalifahan Umar gitu kan, luas banget. Nah, identitas itu yang harus kita dapat. Jadi parah sih kalau menurut saya, bukan hanya hoax sejarah ya, tapi menutupi sebagian sejarah juga masuknya parah karena efeknya ya kayak sekarang gitu, kita identitas Muslimnya kurang. Seperti itu. iya, baik. Hmm. Saya tangkap jawabannya Kang Hanif tadi. Mungkin nggak usah jauh-jauh juga ya, Tat Hanif. Ya. Mungkin seperti banyak sekali tokoh ilmuwan Muslim di zaman dahulu yang kemudian di hari kini dikenalnya dengan nama yang lain gitu ya, seperti Avicenna gitu kan ya, atau Gaber ya, Gaber gitu kan. Gabriel. Tapi padahal itu namanya Arab ya, Jabar gitu kan ya. Terus ada ya Avicenna kan Ibnu Sina gitu kan ya. Terus ya sayang aja gitu kan. Jadi ya sepakat mungkin adanya krisis identitas gitu. Tapi kalau dari Kang Mahdi sendiri gimana, Kang? Wah, sama lah. Kalau ditanya mengenai pendapat terhadap orang-orang yang mengotak-ngatik sejarah, ya itu kurang baik lah ya. Kurang baik itu. Jadi pandangan saya terhadap orang-orang itu ya segera tobat aja. Amin, amin. Jadi ya karena dampaknya besar sekali gitu. Dampaknya besar sekali bila orang-orang yang mengubah-ubah arti-arti sejarah ini, terutama jadi kredibilitas juga jadinya semakin berkurang gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau memang kenapa gitu kredibilitasnya berkurang, jadinya kita ya tahu nih mau percaya yang mana kayak gitu. Bahkan tadi apa yang dikatakan oleh Kang Hanif, pengalaman Kang Hanif itu di sekolahnya kayak gitu, jadinya saya belajar sejarah waktu dulu bener nggak sih sejarahnya gitu, kan jadinya dipertanyakan kembali gitu.
karena ada isu-isu atau enggak ada oknum-oknum tertentu yang mengubah itu gitu. Nah, semakin ke sini kalau itu selalu dibiarkan gitu, makanya jadinya kredibilitas itu tuh jadinya menurun gitu. Jadi kita nggak tahu nih harus percaya kepada siapa, harus baca yang mana kan. Sekarang juga gitu berita COVID, hoax dan sebagainya, karena semua orang tuh sekarang bisa ngomong gitu. Nah, bukan ahlinya dan sebagainya bisa ngomong. Dan itu tuh yang menyebabkan dampaknya sangat besar sekali sih kepada kita semua atau enggak kepada orang-orang awam khususnya gitu yang mau belajar tentang sejarah kayak gitu. Jadi ya tugas kita sih ya, mungkin kita nggak bisa ya merubah orang-orang yang mau mengotak-atik ini gitu meskipun ada tujuan tertentunya gitu. Namun ya kita aja sebagai muslim yang harus benar-benar belajar sejarah itu, benar-benar nih mana yang benar, mana yang bohong, dan yang benar itu harus benar-benar kita perjuangkan dan kita amalkan, lalu di-share sebanyak-banyaknya gitu, sekuat-kuatnya kepada yang lain supaya tahu gini, oh ini loh tentang sejarah Islam tuh sebenarnya kayak gini, atau enggak bukan hanya Islam ya, atau enggak sejarah-sejarah tentang kemerdekaan kita lah yang disembunyikan atau apapun itu gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik. Itu langsung dari Kang Mahdi juga ada mungkin semacam action plan-nya gitu ya. Ya, Terhadap ini Kang Hanif kayak mau nambahin nih. Oh gimana? enggak. Oh, oke, melambaikan tangan tidak ya. Oke, ya itu mungkin ya kalau mungkin jatuhnya juga menyebarkan informasi tidak valid ya gitu kan, ketika merubah-merubah sejarah gitu. Tapi kadang juga hal-hal tersebut itu kemudian berujungnya juga ujungnya buat jualan ya gitu, menjual sejarah yang diinginkan gitu kan, gitu. Agar kemudian dapat atensi yang lebih besar, atensi yang lebih banyak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab oleh semuanya. Ya, ini ketika udah berbicara panjang lebar tentang sejarah, hadiran kita sebagai mahasiswa dan juga mantan mahasiswa ya, Kang Mahdi ya, dan juga Kang Hanif dan juga Kang Diles sebagai agent of change ya gitu, dan juga mungkin pemuda ya. Apa yang kemudian kita bisa lakukan, apa yang kemudian bisa kita lakukan, kemudian untuk meningkatkan rasa care, rasa peduli terhadap sejarah yang kita miliki, baik sebagai seorang Muslim ataupun sebagai warga negara, gitu. Mungkin diawali dari Kang Andilan, mungkin Kang Andiles nih dari tadi sebenarnya belum ngomong, saya kasih kesempatan nih Kang Andiles. Halo, Kang Andiles, sudah masuk? Cek. Jahil. Oke, nampaknya kita belum bisa tersambung dengan Kang Andiles. Mungkin saya lanjutkan ke Kang Gilang ya barangkali. Mangga Kang Gilang. Iya. Kalau dari saya pribadi untuk cara kita untuk ini ya menumbuhkan rasa care ya terhadap sejarah gitu ya. Gimana ya? Pertama mungkin lebih ke apa ya? Gimana tuh? Baca. Kalau nonton sih Ya bilang benar, masuk. banyak enggak banyak baca, benar banyak baca. Dari pribadi ya, ini dari pribadi banyak baca, banyak nonton. Sebenarnya kan ada sejarah yang nggak cuma ditulis kan, ada juga yang berupa film kan, dokumenter, film-film gitu kan. Sebetulnya itu bagi teman-teman memang yang nggak suka baca seperti saya, sebenarnya film itu menjadi sebuah solusi gitu untuk kita bisa care terhadap sejarah gitu. Karena dengan kita menonton mungkin lebih mudah juga kita untuk mengambil poin-poinnya gitu supaya lebih benar-benar merasakan lah pada kejadian masa lalu kayak gitu. Nah balik lagi di sini kan kita udah ada disediakan media kan. Nah mungkin dari kesadaran kita sendiri untuk bisa lebih care lagi terhadap sejarah dengan bagi yang membaca ya silakan baca-baca, untuk yang bagi nonton
ya silahkan nonton gitu untuk film-film kayak gitu. Karena kan paling dengan dua media itulah kita bisa mengenal sejarah kayak gitu, supaya nanti kita bisa mengaplikasikan poin-poin penting sejarah itu ke masa depan kayak gitu. Mungkin dari saya itu sih. Kalau misalnya lebih ke lingkungan, ya paling kayak mengadakan program-program yang mengenalkan sejarah ya. Cuman medianya itu balik lagi, media ajakannya mungkin yang lebih sekarang tuh lebih di video kayak gitu. Video, karena kan orang-orang biasanya lebih suka melihat video ya daripada kayak gitulah istilahnya, biar lebih merasakan. Karena kalau misalnya membaca, kalau menurut saya ya filmnya lebih mantep ya melihat video lah kayak gitu. Gitu sih daripada kita membaca kalau dari saya, karena kan orang nggak suka baca ya, tapi nggak tahu nih kalau orang yang suka baca kayak gitu. Itu sih paling dari saya, karena sedikit sih kalau dari saya tipsnya kayak gitu sejarah, karena saya sendiri masih belum maksimal juga gitu ya dalam sejarah, jadi belum bisa ngomong banyak lah. Mudah-mudahan dari sejarah FC yang udah ahli dalam bidang sejarah bisa menambahkan gitu ya, karena namanya juga udah sejarah kan, mungkin tahu seluk-beluk lah kayak gitu. Itu paling Rick, Kak King Jongkok dari Ya. dari Terima kasih Kang Haris Magilang, jawabannya lumayan menarik ya, dari orang yang nggak suka membaca ya. Jadi salah satu tipsnya itu ya dengan nonton gitu. Oke, bisa lumayan gitu ya buat masukannya. Nah selanjutnya mungkin dari Kang sejarah FC deh, sok mangga. Kang Hanif. Ya, sepakat sih sama Gilang sebenarnya. Gilang dihabisin semua lagi tadi teh. Paling kata Gilang benar, belajar bisa lewat membaca film. Mungkin membaca sih, biar membaca kan enak gitu. Biasanya lebih lengkap, lebih bervariasi. Belajar sekolah lagi berarti ya. Kita kuliah sejarah deh berarti. Kuliah sejarah lagi, belajar sejarah lagi. Ya, mangga itu malah. Belajar, nah terus setelah belajar mungkin kalau zaman ini mah bisa lewat beberapa pendekatan lah, itu pendekatan ke teknologi, pendekatan ke tentang sesuatu yang menarik lah gitu, biar yang lain tersadarkan dan bisa pride sama sejarah gitu. Nah mungkin kalau zaman sekarang sih saya lihatnya orang-orang zaman sekarang tuh anak-anak muda atau apa gitu suka sesuatu yang relate biasanya tuh. Nah coba kejadian yang zaman ini yang relate sama zaman dulu apa, nanti tersadarkan lewat ternyata ada sejarahnya gitu, ini tuh ternyata ada ininya gitu. Nah itu jadi lebih ke pendekatan lah gitu, pendekatan sesuatu yang menarik biar yang lain sadar akan sejarah. Oke, ini menarik nih jawabannya dari Kang Hanif itu ke hal-hal yang relate ya gitu ya. Kemudian biar bisa ditarik tuh orang-orang tuh biar tertarik sama sejarah gitu. Kalau dari Kang Dedi, kumaha Kang Dedi? Si teteh nah tuh di ajak oge teh. Aduh. Ya, ini semuanya udah keluar semua sih sebenarnya. Kayak kita gitu ya. Misalkan kita bicara tentang peran kita sebagai mahasiswa, agent of change dan lain sebagainya dalam hal sejarah, ya perbaiki diri kita sih. Kalau misalnya setiap orang udah sadar bahwa sejarah itu penting, rasanya nggak perlu ada lagi nggak perlu ada lagi nasihat-nasihat. Ayo baca sejarah sejarah. Udah ngerti sendiri gitu, udah sering baca sejarah. Kalau saya pribadi beberapa bulan kemarin tuh sempat baca tentang biografi orang-orang hebat gitu ya, biografi orang-orang hebat tentang perjuangannya. Yang pertama tuh ini si Imam Syafi'i, waktu itu baca Imam Syafi'i, tapi lupa ingat jadinya nih, perlu dikulik-kulik lagi berarti. Mungkin setelah adanya obrolan ini bisa lah kita gali-gali lagi tentang apa yang udah kita baca kemarin. Dan yang paling terpenting dan yang paling mendasar adalah
pada kita sih, perbaiki diri kita untuk paham bahwa sejarah itu penting. Kayak gitu. Itu Kang Kim Jongkok. Oke, hatur nuhun Kang Dedi atas jawabannya. Jadi kalau Tad Hanif itu lebih ke hal-hal yang relate dengan target sasaran ininya, dakwahnya ya. Kalau dari Kang Dedi ini itu lebih ke kitanya dulu diperbaiki ya gitu kan. Ya, insya Allah yang kemudian bisa menjadi nilai tambah ya di diri kita sendiri gitu. Terakhir nih dari Kang Mahdi, gimana nih Kang Mahdi? Oke. Siap, Kang Kim berdiri. Nah. Jadi Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Tadi saya sih sepakat sedikit meneruskan ya, tapi nggak tahu ini sedikit berhubungan atau enggak. Tapi ini sedikit meneruskan, tapi nggak tahu ya sedikit berhubungan atau enggak. Berhubungan. Berhubung atau enggak gitu. Jadi tadi Kang Deddy Korbo itu kan bilang gitu, lebih ke diri kitanya sendiri gitu, sadar atau enggak gitu. Saya sangat sepakat sekali kalau memang semua orang ini tuh sudah sadar penting gitu, penting banget sejarah itu, maka tanpa gitu kita harus dinasehati atau apapun itu, kita pastinya akan melakukan sendiri gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahannya kan mungkin kurang sadarnya itu loh, bahwa kita semua itu kurang sadar bahwa sejarah itu penting gitu. Wah, sejarah itu mungkin biasa-biasa aja gitu, nggak perlulah kita belajar sejarah, pasti juga kita bisa hidup gitu. Mungkin kayak gitu sih pola pikir di Indonesia itu sederhana itu gitu, makanya nggak belajar. Atau bukan bahkan ya, bahkan kalau misalkan kita punya pola pikir seperti itu gitu, malahan itu tuh akan sedikit memperburuk sebenarnya kan, atau enggak, bukan memperburuk, mempersulit gitu kita hidup gitu, karena sejarah itu tujuannya untuk mempermudah kita hidup gitu ke depan. Itu jadi poin pertama tuh penyebabnya kita tuh nggak menarik atau nggak menarik tentang sejarah tuh ya karena sebabnya itu. Nah, harus dicari nih solusinya kayak gimana nih si orang-orang tuh bisa supaya sadar bahwa pentingnya sejarah gitu. Mungkin saya akan sedikit memberikan contoh gitu, dan untuk menyadarkan lah gitu kepada netizen atau enggak teman-teman semua bahwa sejarah itu kenapa gitu penting banget, sehingga ada sedikit tergiur untuk belajar sejarah gitu. Tadi udah disampaikan lah ya tadi kenapa penting banget sejarah gitu. Namun ada sedikit nih, mungkin ini mah sedikit merenung sendiri gitu, merenungi sendiri, sedikit kita merenung gitu ya. Kenapa nih sejarah itu penting gitu? Bahkan penting banget. Kalau nggak penting gitu, kalau nggak penting banget gitu, pasti Al-Quran itu isinya larangan dan perintah aja gitu. Tapi enggak, ternyata Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menurunkan bahkan lebih banyak itu tentang kisah-kisah gitu. Kisah-kisah umat-umat terdahulu dari Nabi Adam gitu, Nabi Musa, Nabi dan sebagainya gitu. Al-Quran sendiri itu yang mengajarkan kepada kita bahwa sejarah itu penting loh gitu untuk kita bahas. Itu yang pertama, bahwa Al-Quran juga gitu menjelaskan isinya itu bukan tentang larangan atau enggak peringatan, perintah dan sebagainya, tapi juga tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh tidak terpelenceng atau tidak tergerus kembali ke lubang yang sama lah, atau enggak melakukan hal yang sama kayak umat-umat terdahulu kayak gitu sih. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kang Arik tadi, bukan Kang Arik, Kim Jongkok gitu, bahwa ketika Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam
itu perang itu ketika umat Ansor kayaknya ya protes lah kepada Nabi, bahkan kalau setahu saya juga gitu ada tambahannya, atau nggak tahu di perang yang lain ya, tapi kalau nggak salah kayak gitulah. Jadi Nabi Muhammad juga ya tentang bukan rampasan perang mungkin yang karena bahasanya harta yang tertinggal gitu. Enggak, karena umat muslim enggak dirampas ya, enggak merampas perang, mungkin harta yang tertinggal bahwa kita ambil kayak gitu mungkin ya. Gonimah lah, gonimah itu tuh tentang gonimah gitu sama, lalu dibagi-bagi kayak nggak adil mungkinnya tadi, mungkin kayaknya sama deh ceritanya tentang perang apa tuh tadi tuh Kang Ari, perang Hunain tadi. Nah, perang Hunain itu sama lah. Sehingga kan zaman itu protes, bahkan sampai ada yang mengejek-ngejek lah kan gitu lah. Jadi mengejek-ngejek kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu nggak adil dan sebagainya kayak gitu. Dan itu terdengar oleh Nabi Muhammad gitu. Bahwa ya Nabi Muhammad ya sedikit merasa sakit hati lah. Tapi sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad itu ternyata sikapnya itu sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad itu tuh Nabi Muhammad itu mengambil dari kisah Nabi Musa gitu, bahwa dulu Nabi Musa lebih parah dibandingkan orang gitu. Nabi Musa oleh umat-umat Bani Israilnya yang terkenal Bani Israel tuh ngeyel ya orangnya, pokoknya hujatan netizennya lebih parah gitu dibandingkan zaman sekarang, lebih parah Bani Israel gitu. Tapi Nabi Musa itu sabar, makanya Nabi Muhammad juga bilangnya kayak gitu. Nabi Muhammad tuh bahwa Nabi Musa pernah diperlakukan seperti ini dan Nabi Musa itu lebih sabar gitu. Makanya saya juga sekarang sabar gitu. Artinya di sana apa? Nabi Muhammad itu mencontoh apa yang dilakukan oleh umat-umatnya zaman dahulu gitu. Dan di sanalah pentingnya gitu Al-Quran, kisah-kisah yang diterangkan oleh Al-Quran itu supaya kita bisa mengambil ibroh gitu. Kayak gitu sih. Lalu ada nih kisah yang ini juga gitu, yang buruk mungkinnya kenapa kita penting sejarah supaya kita yang pertama tuh sejarah tuh bisa dijadikan motivasi kan ya, motivasi dan juga inspirasi sih. Contohnya kayak gini mungkin sekarang zaman Olimpiade, misalnya Olimpiade udah selesai. Nah biasanya gitu kita tuh selalu Olimpiade tahun ini nih siapa yang juara, misalkan Indonesia di cabang olahraga ini tahun sekian tuh pernah juara gitu di bidang tunggal putra, juara mulu dan sebagainya gitu. Nah kalau kita si atletnya tuh tahu gitu sejarahnya Indonesia tuh pernah mendapatkan suatu medali, maka atlet-atlet yang zaman sekarang tuh jadinya terinspirasi. Oh iya ya dulu atlet zaman dahulu orang tuh juara semua nih kayak gitu kan. Makanya jadi sumber inspirasi sejarah tuh. Tapi kalau misalkan nggak tahu nih sejarahnya gitu, si atlet itu nggak tahu sejarah dan sebagainya, makanya nggak ada tuh inspirasi itu tuh. Jadinya ya mungkin ada sedikit leha-leha dan sebagainya. Bahkan atau enggak kita tuh dari inspirasi itu kita jadinya mau belajar kan. Wah misalkan Taufik Hidayat tuh juara Olimpiade tunggal putra tahun sekian. Makanya sekarang Anthony Supaginting gimana caranya supaya juara tuh. Pasti dia belajar kan, datang ke Taufik Hidayat. Gimana nih strategi apa nih? Oh saya punya backhand misalnya. Oh belajar backhand kan gitu jadi juara. Itulah itu penting banget sejarah tuh. Atau kan bahkan sebaliknya gitu. Jadi sumber motivasi sejarah tuh. Kenapa bisa jadi sumber motivasi? Contohnya kayak gini misalkan masih di atlet misalkan cabang bulu tangkis misalkan, atau enggak yang lain lah, misalnya cabang renang misalkan nggak ada nih sejarahnya Indonesia tuh belum pernah juara misalkan belum pernah juara di cabang olahraga renang gitu kan. Sekarang atletnya mungkin
Kang Deddy Korbo gitu, mau jadi atlet renang gitu kan. Tapi nggak ada sejarahnya kan, misalnya atlet renang Indonesia tuh juara kan. Jadi motivasi, wah belum pernah ada nih atlet Indonesia yang juara renang misalnya. Sekarang saya nih mungkin menjadi pemecah rekor dunia, bukan rekor dunia, pemecah rekor Indonesia gitu, atlet renang pertama gitu yang menyumbangkan medali emas gitu kan, sebagai sumber motivasi. Makanya sejarah itu penting tuh di sana, jadi sumber inspirasi dan juga sumber motivasi gitu. Nah itu kesadaran-kesadaran itulah mungkin yang kayaknya kurang kita miliki, kurang kita sadarkan, makanya perlu gitu terus di share, perlu terus diungkapkan, perlu terus kita ngomong lah gitulah, perlu dipublikasikan terus menerus dan diingatkan gitu bahwa zaman dulu tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, terus dari generasi selanjutnya ke generasi selanjutnya gitu, jangan sampai ada putus gitu. Baik itu dalam hal organisasi juga sama gitu. Jadi saya tuh lebih menekankannya ke sana sih. Jadi nih gitu, BEM tahun orang mah kayak gini gitu, nanti diestafetkan, diceritakan gitu. Perlu ada terus menerus dari tahun ke tahun itu diceritakan apa nih pencapaiannya di BEM ini gitu, apa nih kendalanya. Terus jangan ada gap gitu begitu saja, tapi terus estafet itu terus menerus gitu dilakukan, sehingga nggak ada tuh yang masalah-masalah tadi yang pertanyaan sebelumnya tuh mengenai yang mengotak-atik sejarah ditutup-tutupi gitu kan, jadi ada dihilangkan, jadinya salah dan sebagainya gitu. Itu faktor penyebabnya kenapa bisa kayak gitu ya, karena ada gap itu loh. Jadi ada di satu dekade nggak menjelaskan gitu, hilang gitu. Makanya solusinya ya dari setiap kita, misalkan dari hal keluarga ya terus menerus keluarga, sejarah keluarga kita tuh jangan sampai hilang gitu. Makanya orang sangat sepakat sekali tuh kalau di Malaysia tuh namanya ada bin-binnya. Teman orang kalau di Malaysia tuh ada nama binnya pada panjang gitu Malaysia, tapi di Indonesia enggak tuh. Itu kan sejarah juga. Wah, kakek cacen orang kan, kakek buyut kan namanya ini gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Soalnya iya Tat, di Indonesia langsung dijadikan bahan ejekan Tat. Oh gitu. Bahaya aja. Iya ya bener ya, jadi ejekan ya Bapak teh. Ya gitulah dari kita, panjang banget ya Hampura. Udah cukup. Siap. Oke, baik. Dengan jawaban Kang Mahdi tadi menandakan akhir ya dari sesi ini. Mungkin aku bacain sedikit kesimpulan dari diskusi kita. Diawali dengan pertanyaan korelasi ya antara sejarah dengan masa depan, yang kemudian menjadi banyak sekali poin-poin yang disebutkan ya berulang kali itu sebagai bentuk muhasabah ya, agar masa lalu ini menjadi cerminan agar masa depan kita lebih baik gitu ya, sebagai suatu muhasabah. Kemudian ketika ditanyakan apakah ada kisah-kisah menarik, ya pasti kita belajar dari pengalaman. Experience is the best teacher gitu kan. Dan kemudian ya itu kita menjadi lebih baik di masa depan, dan juga menjadi sumber inspirasi ataupun sumber motivasi, ataupun juga sumber agar menjadi lebih baik ya, sumber cambuk meren ya, pecut meren buat kita sendiri. Terus selain itu juga ketika ditanyakan seberapa care sih manusia-manusia, orang-orang di sekitar kita terhadap sejarah, ternyata masih minim. Dan juga mungkin ada sebagian yang care tapi nggak banyak gitu, sehingga dirasa sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah, baik sebagai seorang muslim maupun sebagai warga negara, karena itu menunjukkan identitas kita, dan identitas itu penting gitu kan. Kita berpergian tanpa KTP ya sama halnya ketika dicegat nggak punya KTP, berarti nggak punya identitas gitu kan. Nah itu sejarah tuh bagaikan KTP juga buat kita gitu. Dan kemudian setelah itu apa yang kemudian bisa kita lakukan ya, dengan tadi mencoba melakukan hal-hal yang relate dengan
kekinian ya gitu ya, seperti membuat film ya barangkali, bahkan mungkin kita tahu film Habibie aja udah banyak chapternya gitu kan, itu kan mengenalkan sejarah juga gitu kan. Dan juga membaca gitu kan, atau juga dengan meningkatkan kapasitas diri juga dengan meningkatkan keilmuan kita terhadap sejarah gitu. Dan yang terakhir adalah seruan kepada manusia yang merubah sejarah agar segera bertaubat, karena itu termasuk menebarkan hoax, menebarkan informasi yang tidak baik. Itu saja mungkin di podcast Barikade kita pada malam hari ini. Sudah menunjukkan pukul sekian, dan mungkin saya sebagai moderator mohon maaf dan juga mohon undur diri. Saya Abdurrahman Muharik alias Kim Jongkok turut mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan episode berikutnya di kanal YouTube kita. Oh.